Baik, sebelum saya menjelaskan tentang hasil dari laporan saya, perkenalkan nama saya Yonesa Teta, NIM 1824 1010 1119. Judul laporan saya ialah outlet es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa. Apa itu outlet es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang outlet tersebut. Outlet ini berada di Jalan Jawa 1, lebih tepatnya di Pujasera Java Square. Outlet ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, yaitu dengan menu es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot dengan berbagai varian rasa dan ukuran. Untuk outlet tersebut sudah berdiri kurang lebih dari 6 bulan yang lalu, di tahun 2023. Untuk latar belakangnya, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan salah satu metode yang ada di dalam mata kuliah riset operasi untuk memecahkan masalah yang sering dialami oleh para pembisnis kecil yang mana baru memulai usahanya. Dari hasil wawancara saya mendapatkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha outlet tersebut, yaitu dari dua faktor. Yang faktor pertama yaitu faktor eksternal, dan faktor kedua yaitu faktor internal. Di dua faktor dari permasalahan yang dipaparkan, saya juga memiliki ide untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut menggunakan salah satu metode yang dimiliki oleh riset operasi, yaitu metode programming linear dengan metode simplex. Alasan saya menggunakan metode simplex karena hasil yang didapat dari wawancara dari permasalahan yang dipaparkan, saya juga memiliki ide untuk variabel A, variabel B, variabel C, yang mana hanya memerlukan sebuah operasi yang tidak begitu rumit, supaya penjual nantinya juga tidak kebingungan dalam menggunakan metode ini untuk mengimplementasikan kasus pada bisnis. Yang berikut rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ada 2 poin, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, menggunakan metode yang ada di dalam riset operasi untuk menyelesaikan permasalahan data yang tidak optimal supaya mendapatkan keuntungan yang maksimum dari outlet es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa. Untuk rumusan masalah poinnya yang kedua, yaitu bagaimana cara agar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa. Yang berikut tujuan. Untuk tujuan itu sendiri ialah yang poin pertama, mengetahui cara mendapatkan data permasalahan yang dialami oleh pengusaha es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa menggunakan metode simplex. Untuk manfaatnya yaitu agar membantu pemilik usaha dapat mengerti tentang cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengusaha es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa menggunakan metode grafik. Untuk metode simplex, salah satu teknik untuk menyelesaikan penyelesaian yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengelokasian sumber daya secara optimal, meliputi banyak ketidaksamaan dan banyak variabel. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa outlet es teh, tahu kocek, dan tahu gejrot Jawa perharinya dapat memproduksi produk sebanyak 250 pot per hari. Maka dari itu saya membuat sebuah tabel untuk mempermudah membaca data untuk mengembangkan fungsi dan mana fungsi tujuannya dari laba yang memiliki masing-masing produk, bisa menentukan jumlah produk yang harus diproduksi supaya mendapat keuntungan maksimum. Untuk fungsi dan tujuan, untuk fungsi tujuan dan kendala, Z sama dengan 60. Ini merupakan pendapatan perharinya untuk es teh, yaitu 60.000, ditambah dengan 100.000 yaitu keuntungan dari tahu kocek, untuk ditambah juga dengan 100.000 dari keuntungan tahu gejrot. Disederhanakan yaitu 6x1 tambah 1x2 ditambah 1x3.
yaitu di mana tidak lebih dari 250. 250 ini merupakan hasil yang nanti kita cari, mana kita mau mencari keuntungan maksimal. Untuk es tehnya dikasih harga 5.000, untuk tahu gejrot dikasih harga 7.000, untuk tahu kocek dikasih harga 7.000. Jadi tidak lebih dari hasil teh, tidak lebih dari pengeluaran. Itu X1 merupakan banyak penjualan es teh, X2 banyaknya penjualan tahu kocek, S3 banyaknya penjualan tahu gejrot. Jadi tidak lebih dari 0. Yang berikut bentuk kanonik. Untuk membentuk sebuah kanonik dari fungsi dan tujuan kendala, saya memiliki solusi, yaitu Z kurang dari 6x1 kurang 1x2 kurang 1x3 kurang 0 S1 kurang 0 S2 sama dengan 0. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 0 S1 sama dengan 250. Yang berikut 5x1 ditambah 7x2 ditambah 7x3 ditambah 0 S2 sama dengan 1 juta. Selanjutnya langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan metode simplex dalam tabel berikut. Tabel pertama yaitu kita ubah fungsi tujuan ke dalam bentuk semua nilai ke dalam tabel simplex. Kita sudah susun semua di sini. Berikut tentukan kolom kunci variabel basis. Di sini kita akan tentukan variabel basisnya, kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z. Kita ubah nanti. Atau fungsi tujuannya yang bernilai negatif. Ini ada negatif 6, negatif 1, negatif 1. Selanjutnya kita memastikan apakah tabel pertama sudah optimal. Menurut data yang tadi, karena belum optimal, karena masih ada nilai negatif. Ini tujuan saya untuk mengubah agar nilai negatifnya dihilangkan atau ditiadakan. Di sini si tabel 1. Sini kita tentukan kolom kunci. Kolom kunci merupakan variabel putusan yang masuk sebagai variabel basis. Ini. Atau entering variabel. Kolom kunci mempunyai nilai Z pada baris atau fungsi tujuan yang bernilai negatif, itu negatif, atau ada negatif 6, negatif 1. Yang berikut kita tentukan baris kunci. Ini merupakan baris kunci yang berwarna kuning. Untuk melakukan variabel yang akan keluar dari baris. Baris kunci adalah baris dengan nilai indeks positif terkecil. Kita akan cari nilai positif terkecil dari nilai baris dengan perhitungan indeks. Jadi indeks
sama dengan nilai kanan itu ini 250 250 1 juta. Nilai setiap dibagi dengan nilai setiap baris pada kolom kunci. Jadi kita akan mencari kolom kunci. Kita akan mengubah nilai baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci merupakan nilai yang positif berada pada perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah ini ya, ini merupakan operasi rumus dasar dari tablo 1. Tadi tablo pertamanya kita ubah karena kita mencari ini, kita ubah sudah nggak ada. Baik, selanjutnya tablo 2. Untuk tablo kedua di sini karena kita fungsi tujuannya dan kendala tujuannya ini kita sudah masukkan dalam susunan nilai ke dalam tabel berikut ini. Karena sudah tidak ada nilai yang negatif, maka tabel kedua kita memastikan sudah optimal ya, dengan pembuktian sebagai berikut. Kita substitusikan ke fungsi Z. Setelah data yang tadi dinormalisasikan, selanjutnya data akan dikelola dengan kita melakukan perhitungan manual. Jadi ini kita hitung ke dalam perhitungan manual. Z sama dengan 6x1 ditambah 1x2 ditambah 1x3. Z sama dengan 6 dikali 1 juta ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 kali 0. Z 6 juta kita rubah ke dalam ribuan. Yang berikut ini kita input, ini merupakan nilai input di mana kita menggunakan aplikasi Lindo untuk menentukan opsi. Kita menentukan solusi optimal dari linear programming. Di sini merupakan input dan output. Jadi kita ubah maksimum, ada subjek, kita masukkan nilai yang tadi yang mau kita ubah, yaitu fungsi tujuan. Kita mau cari fungsi tujuan dari dari permasalahan. Jadi kita ubah, kita akan cari yang berikut. Ini merupakan value. Ada variabel x1, x2, x3, value-nya 0,0025. Jadi fungsi tujuannya adalah 25. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas presentasi saya.